kita expect di triwulan keempat dengan hitungan ini, dengan stimulus ini, dengan stimulus yang lain-lain, BLTS dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Kalau itu terjadi maka saya boleh injek uang 200 triliun, bukan injek, pindahkan uang 200 triliun ke sistem. Ini yang hijau naik ke atas, itu tumbuhnya itu 13% lebih. Cuman di bulan Oktober turun sedikit lagi ke 7,8. Jadi agak kurang minyaknya. Jadi saya sudah dorong lagi ke sistem tambah 76 triliun. Jadi ini harusnya naik lagi ke atas. Jadi ini yang meminyaki ekonomi yang sebelumnya melambat. Tentunya kalau nggak ada dukungan DPR kan pasti saya nggak bisa menjalankan itu juga. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu, saya sudah diskusi terus dengan Pak Ketua untuk mengizinkan saya memindahkan uang itu. Dan itu tidak merubah APBN. Jadi saya belum ekspansi fiskal sama sekali. Itu hanya memindahkan uang saya dari perbankan dari BI ke perbankan, yang akibatnya ketika uangnya seperti ini di sistem, itu masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk ekspansi bisnis. Dampak yang pertama adalah tentunya bunga turun, suku bunga deposit turun, yang lain-lain juga turun, suku bunga pinjaman juga turun. Ini yang menstimulus ekonomi. Jadi ke depan akan kita pastikan terus agar APBN yang kita jalankan tidak ikut mencekik perekonomian kita dengan terus memperhatikan keadaan uang di sistem perekonomian. Dan saya berharap Komisi 11 terus mendukung langkah saya dalam hal ini, karena ini nggak ada ekspansi fiskalnya tetap sama, tapi kita manage dengan lebih bagus sehingga ekonominya bisa terus tumbuh. Kalau kita lihat pasar uang antar bank juga turun dengan amat signifikan ya. Jadi ketika bunga masuk ke sistem, uang masuk ke sistem seperti itu, bank punya uang, maka dia akan menyalurkan, pertama yang gampang-gampang dulu pasti dia pasar uang antar bank. Habis itu dia akan cari yang lain, sampai akhirnya terpaksa mereka akan menyalurkan kredit juga. Kredit juga sudah mulai tumbuh. Saya pikir akhir tahun akan mendekati 10%. Karena full impact dari kebijakan seperti ini biasanya 2 bulan, 3 bulan di perekonomian baru kelihatan. Jadi saya expect ekonomi kita akan tumbuh lebih bagus di triwulan keempat tahun ini. Kalau sebelumnya 5,02 ya, triwulan ketiga, kita expect di triwulan keempat dengan hitungan ini, dengan stimulus ini, dengan stimulus yang lain-lain, BLTS dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Kalau itu terjadi maka pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Yang kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2%. Untuk investor, pasar modal maupun pasar real maupun FDI, arah ekonomi akan menentukan sekali kepada keputusan mereka untuk merealisasikan rencana investasinya. Kalau Anda lihat di pasar saham kan sudah naik cukup signifikan. Mungkin sebagian orang bilang itu ya orang yang punya duit aja yang main di sana. Tapi untuk sebagian besar investor jangka panjang, itu memberi sinyal bahwa ada suatu perbaikan yang positif di sini. Itu sebagai flag pertama bahwa ada perbaikan yang positif di sini. Selama kita bisa menjalankan kebijakan yang terus berkesinambungan, saya pikir ekonomi kita akan semakin bagus, pasar saham akan semakin kuat, dan pelan-pelan investor jangka panjang juga akan masuk. Saya ingin tambahkan sedikit. Satu slide yang di luar ini survei yang dilakukan oleh satu lembaga, itu ada lembaganya tapi ini yang saya bilang indeks keyakinan konsumen terhadap pemerintah. Ini sebetulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, presiden, in a way juga menggambarkan kepada sistem politik kita. Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat, Anda lihat sendiri sini, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali.
itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, bukan ke saya, bukan kami aja, tapi ke semuanya. Sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan. Jadi kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya, bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya. Jadi langkah kita membalik dengan 200 triliun tambah 70 tadi, ini sudah berhasil men-trigger optimisme dan men-trigger sedikit ekonomi kita. Sehingga ketika mereka disurvei lagi, di bulan Oktober sudah naik ke level yang tinggi, di bulan November di level yang ini 118. Ini boleh bilang di level yang tertinggi sepanjang sejarah ini. Artinya, atas dukungan Komisi 11, restu Pak Presiden untuk menaruh uang 200 triliun dan memanage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita, menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem atau kebijakan yang ada. Kuncinya ke depan adalah kita harus jaga terus momentum perbaikan ini, jangan sampai hilang, hingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau yang kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu sulit, saya pikir. Oke, next. Itu ya. Ini untuk update kinerja ekonomi triwulan ketiga tahun 2025, Pak. Tadi berhubung Pak Ketua mengatakan ini adalah untuk update ekonomi, apakah kami harus masuk ke APBN-nya? Mohon petunjuk. Silakan, Pak. Saya lanjutkan. Next. Jadi indikator makro berkembang ke arah yang positif di tengah ketidakpastian global, apalagi domestiknya sudah ada perbaikan yang amat signifikan. Pertumbuhan ekonomi triwulan kuartal ketiga tahun 2025 tumbuh 5,04%, masih kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan untuk mencapai target APBN 5,2%, seperti yang setelah saya katakan tadi. Sementara itu, inflasi hingga Oktober tercatat 2,86%, berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh APBN 2,5% plus minus 1. Di sektor keuangan, nilai tukar rupiah bergerak stabil di 16.704 per dolar, terkendali sejalan menurunnya tensi perdagangan global dan ekspektasi pengetatan moneter Amerika Serikat. Nggak harusnya Amerika sebentar akan longgar lagi. Kondisi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menyusun strategi moneter yang selaras dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Orang sering bertanya, kenapa bursanya kuat, ekonominya stabil, kok rupiah melemah. FDI itu perlu waktu untuk masuk ke sini, tapi selama kita bisa meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita semakin cepat ke depan, harusnya investor asing jangka panjang maupun pelaku bisnis dalam negeri akan melakukan ekspansi bisnisnya. Dalam keadaan seperti itu harusnya sih rupiah akan cenderung menguat. Sementara itu yield SBN 10 tahun konsisten menurun, berada di 6,11% sampai dengan 14 November 2025. Penurunan yield di tengah outflow asing menunjukkan dukungan demand dari investor domestik yang kuat. Ini sebenarnya bagus sekali, karena nanti kalau domestik yang menguasai sini, seperti di Jepang kan 95% domestic investor untuk obligasinya, yield kita tidak akan gampang digoncang oleh pergerakan investor asing. Jadi stabilitas ekonomi kita harusnya akan lebih baik. Penurunan ini mencerminkan level yield SBN yang masih menarik bagi investor dan sekaligus menciptakan cost of fund lebih rendah bagi APBN. 6,11 ini salah satu level yang terendah sepanjang sejarah ya Pak Minto ya.